Warga Korong Kali Air Sungai Buluah Barat pertanyakan kinerja pasca banjir. Padang Pariaman memasuki hari kedua Ramadan 1447 Hijriah. Suasana ibadah diwarnai dengan keluhan sejumlah warga terdampak banjir di Korong Kali Air. Nagari Sungai Buluah Barat, Kecamatan Batang Anai, warga mempertanyakan hasil survei dan penyaluran bantuan yang dilakukan oleh jajaran pasca bencana banjir besar yang terjadi pada 27 Januari lalu. Dalam peninjauan langsung ke rumah salah seorang warga, Uda Eri, terlihat sisa material banjir masih menumpuk di sekitar rumah. Lumpur tebal dan bekas genangan air yang tinggi menjadi saksi derasnya arus sungai Batang Anai saat itu. Bahkan, warga mengaku sempat mengungsi lebih dari 1 bulan akibat kondisi rumah yang tidak layak huni. Orang BPBD sudah 2 kali datang survei, tapi sampai sekarang belum ada kejelasan bantuan, ujar Uda Eri saat ditemui di kediamannya. Warga menyebutkan kerugian yang dialami cukup besar. Perabotan rumah tangga, perlengkapan tidur, hingga barang elektronik rusak akibat terendam air. Anak-anak pun terpaksa mengungsi demi keselamatan. Ironisnya, menurut informasi yang dihimpun dari warga dan wali Korong setempat, terdapat rumah lain yang tidak terdampak langsung banjir bahkan hanya mengalami kerusakan ringan seperti pintu terlepas namun justru terdata menerima bantuan. Hal ini memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat terkait mekanisme penilaian kerusakan. Kalau memang ada standar kerusakan misalnya di atas 21% baru dapat bantuan. Sementara di sini hanya dinilai 19%, padahal warga sampai mengungsi lebih dari sebulan. Tentu ini perlu penjelasan terbuka, ungkap salah seorang tokoh masyarakat. Sebelumnya, perhatian terhadap wilayah ini juga telah diberikan oleh Bupati Padang Pariaman, termasuk bantuan untuk SDN 17 yang sempat terendam cukup dalam. Bantuan dari berbagai pihak seperti relawan dan donatur juga telah disalurkan, termasuk makanan siap saji bagi warga terdampak. Namun demikian, masyarakat berharap adanya evaluasi menyeluruh terhadap proses pendataan dan penyaluran bantuan dari BPBD. Warga meminta agar Bupati Padang Pariaman dapat menindaklanjuti laporan ini demi memastikan keadilan dan transparansi bagi seluruh korban banjir. Kami tidak iri jika memang sesuai aturan tidak dapat. Tapi yang menggelitik, kenapa ada rumah yang tidak terdampak signifikan justru terdata menerima bantuan? Ujar warga lainnya. Di bulan suci Ramadan ini, masyarakat berharap persoalan tersebut dapat segera mendapat perhatian serius agar tidak menimbulkan keresahan berkepanjangan. Warga pun tetap menyampaikan aspirasi dengan harapan adanya perbaikan sistem dan peningkatan kinerja ke depan. Eka Batang Anai melaporkan dari lokasi kejadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun sana Eka Batang Anai dimanapun berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Udah memasuki hari kedua di sana. Sekarang Eka berada di Korong Kali Air, Nagari Sungai Buluah Barat di sana, yang mana ada suatu pernyataan yang menggelitik dari anak buahnya Bapak Bupati Padang Pariaman di sana ya dari Dinas BPPD yang telah turun mensurvei ke rumah warga di sana. Makanya Eka bikin video juga di sini. Ini mengenai rumah warga ini di sana ya. Jadi rumah warga ini setahu Eka di sini dulu kalau sangat besar air di sini, ini masih ada tumpukan material dari di sana dari bekas banjir itu. Jadi kita ini di rumah Bapak Eri ya, udah Eri kita panggil udah. Orang BPBD lado survei kembali dah. Lah 2 kali. Lah 2 kali. Jadi apa saya yang lakukan sekolah? Sudah survei sini masalah bantuan nak dah sudah survei sudah tu nya. Barat tinggi yes sekolah coba boleh tunjuk anda. Singkong ko Pak Eka. Oh, singgang itu. Ya, dalam aja Pak Eka. Dalam ayi ya. Dari sana dalam ayi sampai situ di sana. Jadi apa namanya itu? Barang-barang apa sih misal selama anda? Enggak dona bisa diselamain dah Pak Eka serolahane cair deh elektronik sampai tidur guys habis serolahane. Jadi bara sejak banjir itu bara lamwe udah sama ini mengungsi anak-anak mengungsi di sekolah tinggal. Sekitar sabulanan lah Pak Eka. Kita sampai 2. Jadi kalau ditafsir kerugian lumayan aja ya. Lumayan. Iya.
Oke, makasih dah. Sedangkan orang APBD itu turun mengisian susah kada dapat. Dia tiba nak turun dah. Oh gitu, yang ngecek orang PBD sah ngecek. Dua kalinya datang kemari ko wajib dapat ikut je tu je. Ya, di bara rumah kira siko dah banyak dah banyak mana. Setara 8 buah rumah. Ya, awak mendengar tadi informasi dari Wali Korong yang kecilnya udah nak indah aduh di Kelaya ke dapat di Korong Kelaya, cuma Kelaya Timur dapat gitu ya kan. Ya. Jadi ada lo mendengar dah di Sungai Buloh Barat kau dah ada rumah tinggal yang difoto kemudian disurvei semua orang tu dapat. Iya betul tak? Betul tak? Betul. Di Sungai Buloh Barat kau nak? Ya. Ayo di Korong Tanjung 01 ya. Betul. Kemudian ada jo rumah yang tak dapat kan? Pintu tengah dapat jo. Oh ya. Oke dah, makasih banyak dah. Yo tak itu kecil udah tu tadi. Ko Pak Eri ko, Eri ko sama istrinya di sana ya. Jadi itu di sana. Kita perlu pertanyakan bagaimana nih kerja BPBD Kabupaten Padang Pariaman di sana ya. Anak buahnya Bapak Bupati ini. Jadi tadi kita juga udah nanya bicara juga sama Wali Korong. Ya katanya di sini dia juga udah tanda tangan juga tentang mungkin pernyataan juga bahwa di sini di Korong Kelaiir ini khusus di dekat pondok pesantren Kampung Salawat di sana ya, di depan SD 17 yang mana SD 17 itu sangat dalam sekali direndam, dan Bapak Bupati kemarin udah membantu sangat banyak tentang rumah sekolah SD di sana. Nah di lingkungan SD itu ini di belakang sini, di belakang rumah ini tepat nih air di sana ya, ada sungai Batanganai di situ di sana. Di sangat besar air di sini, dan Eka pun ngantarin bantuan ke sini berkali-kali di sana ya, bermacam-macam. Ada bantuan dari Latnas juga, ada bantuan dari Bapak Rizal Aziz sebagai makan siap santap juga. Nah, menurut pertimbangan Eka di sana ini ada dapat bantuan aturannya ini nggak dapat, bagaimana nih? Nah, kita juga perlu dipertanyakan apa sih bantuan yang dari BPBD ini di sana? Apakah bantuan Untara? Apakah bantuan rumah tetap? Kita juga nggak tahu. Tapi banyaknya kanjing di sini di sana ya. Itu menggelitik Eka mau bikin video ini. Yang lebih menggelitik lagi itu ada rumah yang di rumah tinggal yang difoto contohnya begitu di sana. Itu kan rumah tinggal misalnya gitu kan. Ada di masih negara Sungai Buloh Barat juga rumah tinggal difoto kemudian dapat. Ya kan? Dan ada juga rumah yang cuman apa dah? Pintunya yang lepas. Cuman pintunya aja yang lepas, tidak karena banjir ya, tidak dapat banjir situ dapat. Nah, ini perlu dipertanyakan bagaimana kinerja BPBD Padang Pariaman. Nah, jadi kita bermohon juga sama Bapak Bupati Padang Pariaman supaya menindaklanjuti kerja jajarannya. Jadi kalau di sini menurut Eka ya, di sini setinggi ini Eka hilang loh sama air di sini berdiri loh waktu itu. Tuh tanggal 27 itu. Nah, lumpur sangat dalam juga di sini. Kok bisa nggak dapat di sini gitu? Bisa nggak ada bantuan dari BPBD-nya? Sedangkan kalau misalnya hunian tetap bantuan di BPBD-nya di sana, oke lah nggak apa-apa dapat. Nah, kenapa itu kayak di Sungai Buloh Barat itu rumahnya besar, cuman pintunya yang copot nggak kena banjir. Banjir nggak sampai di situ loh. Air hujan yang sampai situ. Air hujan dari langit jatuh sampai di situ. Ya kan? Kita juga heran di sana ya. Jadi sekali lagi kita bermohon kepada Bapak Bupati Padang Pariaman supaya menindaklanjuti kinerja jajarannya dari Dinas BPBD. Ya. Kita harap supaya masyarakat ini udah sangat bersedih, apa-apa sekarang mahal dibeli ya kan. Kini lalu pakai phone ya dah. Pakai lapik bantuan saya nih. Oh, pakai kasur lantai saya ya. Gitu. Ya, tidur kan kasihan juga pakai kasur lantai ya. Kalau dulu Eka berkali-kali ngantar bantuan ke sini untuk di negara Sungai Buloh Barat ini di Kecamatan Batanganai kan. Itu sangat-sangat memprihatinkan di sini. Sebenarnya di bulan puasa ini Eka nggak mau bikin video seperti ini di sana, tapi kayaknya terdengar dia kan menyakitkan. Terasa pedih rasanya kan. Sedangkan ini sangat besar air di sini. Tuh juga kita lihat di sana itu ada pesantren di situ ya kan, tinggi airnya di situ. Nah, kalau di sini memang untuk bantuan dari PPD itu rumah Untara
atau rumah tetap, oke, nggak apa-apa lah ini nggak dapat. Tapi yang mengkritik lagi pertanyaannya di sana, ada tuh rumah yang tidak ditinggalkan orang, difoto, disurvei menjadi prioritas utama, rusaknya 21% ke atas. Ya, kalau ini cuma 19% ke atas. Ya, padahal dia mengungsi sampai lebih 1 bulan di sana. Bagaimana itu kerja BPBD? Pakai mata apa enggak ya? Nah, jadi itu di sana ya. Dan satu lagi yang perlu di sana ketahui, kita tidak ada rasa iri, rasa tidak senang di sana ya. Kalau memang itu untara dan hunian tetap dan hunian sementara, oke, ini nggak dapat. Tapi kenapa itu rumah orangnya besar, bagus lagi, dia nggak dapat air banjir, nggak dapat ke situ, pintunya aja rusak, dapat bantuan di sana. Nah, coba sana bayangkan. Perlu nggak dipertanyain bagaimana kinerja BPBD di sana ya? Nah, baik di sana, Eka Batanai dimanapun berada. Dari tadi Eka udah banyak bicara ya, mohon maaf di sana kalau Eka salah kata dalam menyampaikan dan berucap. Ya di sana ya, maklum kita lagi dalam bulan puasa. Saya berharap semoga puasanya lancar. Mohon maaf atas segala kekurangan di sana ya. Yang salah saya berucap tadi, mohon dimaafkan. Kesempurnaannya milik Allah, kekurangan milik kita manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.